Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman, para kepala sekolah, guru, dan juga para penggerak literasi di seluruh tanah air. Sekarang saya ingin berbagi tentang bagaimana menghidupkan literasi di sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk membuat siswa kita menjadi literat. Karena literasi dan numerasi adalah salah satu standar kelulusan yang harus dicapai oleh anak didik kita di sekolah. Maka kita harus membiasakan anak-anak kita untuk menjadi literat, terbiasa membaca buku setiap hari. Tentunya semua budaya ini harus kita ciptakan. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa membuat sebuah program yang bisa dilakukan secara masif dan secara kolaboratif. Jadi sekolah menyiapkan program, kemudian para guru dan juga semua yang ada di sekolah itu terlibat dalam pengembangan literasi. Yang pertama, kalau programnya sudah jadi, kemudian kita implementasikan. Susun kegiatan secara rutin, misalkan ada kewajiban pembiasaan membaca selama 15 menit setiap hari, bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Meskipun 15 menit ini adalah sesuatu yang sangat sedikit, tetapi dengan melakukan pembiasaan secara rutin, ya, kalau ini dilakukan secara bersama-sama akan lebih baik lagi. Bisa dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian di hari Sabtu, ya, kita bisa cek pengetahuan mereka tentang membaca dengan meminta mereka untuk menceritakan apa yang mereka baca di hari Selasa sampai Jumat. Menceritakan kembali isi bacaan berarti anak sudah memahami bacaannya dan mampu mengkonstruksinya, kemudian mengeluarkan kembali ide-ide dari bacaan itu. Nah, ini tentu kita sedang mengajarkan kepada anak-anak agar mereka mampu berpikir tingkat tinggi dengan mengkonstruksi sendiri kemampuan dari bahan bacaan. Kemudian, kalau ada anak-anak yang bercerita dengan sangat baik, mereka bisa ditampilkan pada saat hari Senin dalam upacara bendera. Setelah upacara bendera selesai, kita bisa membuat sebuah kegiatan untuk literasi, membaca sudah, maka sekarang tinggal bercerita. Menceritakan bisa pakai gaya, bisa pakai alat, bisa sendiri, bisa rame-rame. Biarkan mereka mengekspor kemampuannya sehingga dia bisa bercerita. Ada dua hal yang kita ingin capai pada kegiatan bercerita di depan anak-anak, di depan kawan-kawannya. Yang pertama adalah keberanian. Kita sedang mengajarkan tentang berani berbicara di depan umum dengan mengeluarkan kemampuan yang dia miliki dari bahan bacaannya. Jadi mereka akan biasa berargumen dengan menggunakan alasan-alasan yang jelas, yaitu dari sumber bacaan yang mereka peroleh. Mereka akan berani. Kemudian yang kedua, kita sedang menciptakan calon pemimpin ke depan dengan pemimpin-pemimpin yang berani berhadapan secara langsung dengan rakyatnya. Karena dalam demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Maka kita harus bisa mendengarkan dan kita harus memberikan arahan kepada mereka mana jalan terbaik yang harus ditempuh. Jadi
Melakukan pembiasaan secara rutin kepada peserta didik kita wajib dilakukan. Kemudian Anda bisa membuat acara yang rutin juga setiap 4 bulan, setiap 2 bulan, setiap 6 bulan, atau 1 tahun sekali dalam bentuk festival literasi, ya, atau parade literasi, atau lokakarya literasi, dan sejenis kegiatan yang lain yang melibatkan semuanya. Siswa boleh mengekspor bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca, bagaimana membaca puisi, bagaimana mengarang, bagaimana membuat mading, bagaimana menampilkan karya-karya dalam bentuk buku, dan jenis literasi yang lain. Jika memungkinkan, kembangkan pada literasi yang lainnya seperti literasi digital atau literasi numerik. Anda akan memperoleh hasil yang luar biasa apabila siswa di sekolah Bapak Ibu sudah literat. Literat merupakan kunci pada proses pembelajaran yang berhasil. Mari kita ajak mereka terbiasa dengan menyimak, membaca, menulis, ya, menyimak, membaca, berbicara, misalnya, kemudian menulis, ya, ini hal yang sangat penting. 4 kompetensi literasi. Saya ulangi lagi, yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Apabila budaya ini sudah terbiasa, maka anak-anak kita akan dengan mudah memahami pelajaran. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Kita akan bicarakan bagaimana literasi dan hubungannya dengan mata pelajaran. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Saya Dimas Sadiman.